Jadi prinsip Pak Jokowi itu tidak ada persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan bicara, dengan hati. Ya, dia selalu kemudian bertemu dengan masyarakat langsung. Saya kemudian berpikir, aduh, kayaknya bagus juga kalau dibawa ke Jakarta ya. Sekali-kali kalau punya gubernur yang antik kayak gini. Karena kalau zaman dulu lihat ini antik, kita bujuk-bujuk lah. Waktu itu, Pak mau dong di Jakarta. Dia gimana ya gitu. Terus ya udah deh dicoba. Kita salaman Mas di situ. Jadi sebetulnya kalau orang ngomong sekarang karena untuk menangin Gibran kemana-mana, atau kemarin ada pertanyaan hakim MK kenapa sering ke Jawa Tengah, kenapa sering itu dari jadi wali kota dia tuh begitu. Dan satu hal ini orang terlucu di dunia, orang nggak tahu aja orang ini lucu, nggak gampang sakit hati gitu. Maksudnya kalau orang Jawa tuh nggak lagi sakit ten lah. Gak. Tapi ya, nah jangan sekali-sekali, maksudnya lu tekan, lu jual gue beli kalau tekan, karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan Detalk di sini, Nani Asdeang. Saya bersama Mas Tony, wartawan senior, mantan Pimret, dan lain-lain. Apa kabar Mas Tony? Gimana perkembangan politik? Justru saya pengen tanya sekarang ke hati Mbak Deang sendiri, ya kan? Sebagai orang, sebetulnya yang saya tahu persis, saya sebagai wartawan senior ngikutin karena kita teman sejak lama. Mbak Deang ini kan perempuan yang ada di tengah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, gitu loh. Kalau nggak salah dulu pernah nyalonin Jokowi dan Prabowo sebagai RI 1 dan Jokowi sebagai RI 2, tapi gagal ya waktu itu Mbak ya. Tiba-tiba sekarang totalnya terjawab Prabowo dan Gibran. Dejavu. Ya, kan? Dejavu, tapi dalam bentuk lain. Jadi niat Mbak Nani mencalonkan Prabowo dan Jokowi tahun 2014 tidak kesampaian, akhirnya baru kesampaian sekarang sebetulnya koalisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini story yang bagus sekali bagi saya. Bagi saya ini refleksi, kok bisa begini politik kita, ya kan? Kenapa ada dua orang, ya kan, yang sama-sama punya karisma besar, punya kepedulian bagus sama rakyat kecil, baru bisa sekarang 10 tahun bersatu, gitu. Rakyat haibes ya, vibrasi dua orang ini sebetulnya diterima oleh rakyat. Nah ini harapan rakyat ini sangat besar kepada Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kita lihat kan di medsos, nanti ceritanya pasti Pak Prabowo dikhianatin oleh Jokowi di tengah jalan, atau sebaliknya Pak Prabowo akan menghabisi Jokowi di tengah jalan. Jadi seolah-olah ini dua figur yang jahat gitu loh dalam politik akan saling menghabisi, ya kan? Jahat, hianat, seperti kata Koni, nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun. Berarti itu gimana Mbak? Kalau cerita Mbak tentang dua orang ini yang Mbak tahu gimana? Mas Tony, aduh ambil nafas dulu nih. Saya sebenarnya ini saya pengen tadinya ini menjadi sebuah catatan sejarah. Saya pengen menulis buku soal keduanya, karena kebetulan Tuhan izinkan, Allah izinkan saya mengenal baik keduanya. Tetapi malam ini kok Mas Tony tanya, ya, jadi saya harus bercerita, apalagi saya itu melihat kok mengapa ya demikian orang menyerang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini sosok yang jahat, sosok dakjal, sosok udahlah pokoknya jahat dari manusia paling jahat. Dan sampai saya kalau melihat di TikTok di mana ibu rumah tangga, anak-anak SMP menghujat Pak Jokowi. Untunglah dia menghujat sekarang loh Pak, Mas. Bukan menghujat 2019. Sehingga tidak ditangkap. Benar-benar saya sampai mikir,
saya kayaknya mengenal deh Pak Jokowi, mengenal banget. Kok orang jadi lebih tahu dia daripada aku ya gitu. Saya mikirnya begitu, maksudnya apa benar Pak Jokowi kemudian menjadi jahat gitu. Saya enggak yakin. Tidak yakin dan rasanya tidak juga Pak Jokowi ini jahat, dinasti, haus kekuasaan dan sebagainya. Ya itu Mas Tony. Kalau saya nulis buku nanti lama lagi saya ya. Waktunya panjang. Jadi saya mulai buka. Tapi ini panjang nanti cerita. Boleh berseri gitu ya. Supaya maksudnya aku nih mau kasih gambaran utuh ya. Biar aku bisa ngasih seperti apa sosok Pak Jokowi itu dan juga Pak Prabowo. Serius Mas Tony, saya juga dejavu melihat sekarang kok Gibran ya gitu yang jadi wakilnya. Ini jalan Tuhan. Kalau menurut saya benar-benar jalan Allah. Jalan Allah, nggak ada yang rekayasa atau gimana nggak, jalan Allah. 17 Oktober Pak Prabowo ini belum tentukan loh siapa wakilnya. 17 Oktober 2023 ulang tahun beliau, saya ketemu belum, nggak tahu siapa ini Mbak gitu. Karena Pak Prabowo pasti suka ngomong kalau ini kan siapa gitu. Mungkin saya juga termasuk memang yang ember, udahlah Gibran aja kan anak-anak muda. Pikiran saya ini banyak anak muda yang milih harus cari wakil yang muda-muda gitu. Pak Jokowi juga takut katanya gitu. Jadi kalau saya tangkap Pak Jokowi juga takut loh mau majukan Gibran itu. Jadi tapi yang saya dengar timnya Pak Prabowo memang meyakini coba sama Gibran karena memang realita pemilih kita ini pemilih muda gitu loh Mas. Jadi apapun dalam kita memenangkan satu pertandingan atau apa kan kita juga harus melihat bagaimana lawan, bagaimana pasar, bagaimana ini ya kan gitu ya. Nah kalau dilihat memang pemilihnya kan banyak muda. Tapi Mas Tony, saya kenal Pak Jokowi jauh lebih lama dibanding Pak Prabowo. Kemudian tapi sebagai wartawan dulu saya suka liputan Pak Prabowo waktu dia Danjen Kopassus itu ya. Kita kan juga senang kalau cewek-cewek, aduh liputan ini ganteng nih menantu Pak Harto ya kan. Kalau suka di DPR kita lihat mobil Hummernya itu. Aduh, kita sampai pegang-pegang bannya Mas Tony ya enggak? Dulu kita kalau ada Pak Prabowo itu wartawan cewek itu gitu. Ganteng soalnya dia kan. Jadi ya dulu sejauh itu gitu. Jadi enggak kenal secara pribadi, tapi emang dia ini menarik orangnya kan gitu loh. Udah nggak tahu ya karismanya tuh dari zaman dulu tuh ada gitu loh. Kita tuh kalau di DPR suka nungguin dulu orang mau ini ya. Kalau dia mau ada agenda dengar pendapat ya zaman dulu gitu, kita tungguin. Dan kita seneng dia pakai Hammer dari kayak mobil gurun tuh ya. Serasa lihat nunggu Arnold Schwarzenegger. Prabowo itu dulu dikenal ganteng tapi mengerikan kalau wartawan. Ngeri kita deket-deket, tapi kalau udah deket ternyata iya dia suka senyum itu. Apaan sih ini pada norak pegang-pegang ban mobil gitu. Jadi jadi saya balik lagi. Jadi saya bertemu Pak Jokowi ini jujur Mas Tony. Saya sebetulnya takut loh ngomong gini, takut ngaku-ngaku gitu ya, Pak. Tapi nanti kita lihatlah, aku punya foto, aku punya apa. Jadi gini, saya ini bukan orang yang sengaja saya mau ketemu nih sama Pak Jokowi karena saya mau bikin ini, saya mau bentuk ini, saya mau ini. Enggak. Jadi jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Karena saya tidak mengenal Pak Jokowi, jujur saya nggak kenal. Cuman saya pernah baca ini wali kota Solo prestasinya ini bagus. Suatu kali saya sama partner bisnis saya tuh saya punya media saya tuh jumlahnya belasan Mas. Jadi selain saya dulu ngerjakan bisnisnya medianya MNC punyanya Haritanu, saya kan punya media sendiri namanya Kelompok Media Peluang. Partner saya itu namanya Mas Budi Purnomo. Alhamdulillah media saya tuh dulu running lah gitu pada saat sampai saya tuh dapat predikat wartawan terbaik di Indonesia karena saya bisa menjadi entrepreneur selain Pak Dahlan ya. Jadi saya bikin media yang cepat sekali. Lalu saya berpikir sama partner saya ini tugas kita kayaknya udah biarin anak-anak deh yang pegang. Saya membentuk lembaga lah namanya Save Indonesia. Nah, makanya di Detox saya kasih Detox Save Indonesia. Selalu saya bilang kita harus menyelamatkan Indonesia. Saya berpikir kita ini harus mencari pemimpin ya yang nggak kaku gitu loh, pemimpin muda Indonesia, pemimpin dari daerah. Saya berpikir orang-orang daerah ini banyak yang hebat loh, bupati, wali kota gitu. Nah, kok ya itu kan dalam pikiran kita mau
Jadi kantor kita bikin itu tuh sebetulnya ini Save Indonesia ini kita tadinya mau selalu ngumpulkan orang-orang dari daerah, pemimpin-pemimpin daerah untuk datang di Jakarta terus kita wawancara, kita apalah gitu. Berapa nih Mbak? Save Indonesia ini? 2010. 2010. Nah, 2011 bulan puasa saya sama Mas Budi. Mas Budi ini non Muslim, teman saya ini Katolik, tapi dia suka memang belajar juga orang Islam. Alhamdulillah sekarang mualaf saya dengar. Alhamdulillah sekarang mualaf. Nah, terus aku bilang, Pak, aku pengen loh keliling Wali Songo itu, Wali 9 tuh Wali Songo. Katanya, ayo aku mau ikut katanya. Kami berangkat. Pakai mobil tuh, Mas menyusur saya, bawa 2 sopir, saya sama Mas Budi ini. Saya sama Mas Budi ini udah kayak kakak adik. Jadi emang dari dulu udah kita partneran bisnis tuh udah 25 tahun lah. Jadi kita ini udah kayak saudara, Kak, jadi keluarga. Udah aku ikut katanya. Nanti aku ikut berdoa dengan caraku katanya gitu. Jadi saya mulai dengan dari Madura. Tiba-tiba Mas Tony dari Madura, terus kita mulailah dari Surabaya dulu. Nyekar makam Polri. Ya ziarah. Jadi saya mulai dari Madura, nggak tahu kita pengen kiai-kiai Madura itu hebat loh sebetulnya, sekelas wali juga gitu. Jadi kita Madura, nggak ada kita pikiran apapun lah gitu, nggak ada. Cuman kita memang mau bulan puasa kita ziarah. Nah, tiba-tiba pas sampai di Gresik itu Sunan keberapa ya di Gresik itu, saya ditelepon teman saya yang ternyata temennya Pak Jokowi. Namanya Mas Bambang Supriambodo. Dia teman sefakultas dengan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan. Ternyata sohibnya. Dia menjadi direkturnya Pak Luhut. Betul. Dia yang kenalkan Pak Luhut ini dia dengan Pak Jokowi. Tapi dulu bisnis loh ya. Waktu perusahaannya Pak Jokowi itu kolab, maksudnya terganggu karena pasokan bahan baku. Pak Jokowi menghubungi rupanya sama Bambang Supriambodo ini supaya dihubungkan dengan Pak Luhut supaya bisa dapat pasokan bahan baku. Nah, itulah terbentuk perusahaan yang dipegang oleh Prabu ya. Apalah namanya itu ya perusahaannya yang kemudian waktu itu terus kemudian dipegang Gibran ya. Nah, tapi ini ke depan lompat sedikit. Meskipun ini Pak Jokowi sama Pak Luhut ini partner bisnis, jangan salah loh. Di Gubernur DKI Pak Luhut nggak dukung, nggak dukung Pak Jokowi. Dia dukung Foke karena dia Golkar kan. Nah oke. Aku balik lagi nih. Nah Mas Bambang ini kenapa aku kenal? Karena aku sebagai wartawan dulu pernah ke ITSI, International Timber Corporation di Kalimantan. Saya ketemu dengan Mas Bambang ini, dia area manager di situ. Jadi abis itu kita bersahabat, berteman. Dan dia telepon, Mbak Nani, orbitin dong teman saya gitu. Mungkin dia lihat karena aku punya media banyak ya. Saya bilang, siapa sih temennya? Itu loh wali kota Solo. Tahu kan? Pak Jokowi itu. Lah emang temennya itu Mas Bambang? Iya itu temen karibku gitu. Ya saya tuh udah sambil lalu aja Mas Tony. Di jalan ditelepon lagi besoknya lagi kan kita pindah nih kan. Ayo kapan bisa itu ketemu nggak dengan Pak Jokowi nih gitu di Solo. Iya nanti aku sempetin mampir. Nah pas sampai di Sunan Bonang rasanya aku nggak bisa ini kan udah Sunan Bonang deket tuh, udah ke Solo aja. Sekarang udah ditungguin nih sama Pak Jokowi gitu. Jadi oke gitu. Jadi akhirnya aku nggak neruskan dulu nih perjalanan. Jadi sampai Sunan Bonang saya sama Mas Budi mampir ke Solo. Di Solo itu kita nginep di Novotel. Ternyata pas kita sampai di hotel Pak Jokowi masih taraweh. Jadi kalau yang ada yang bilang katanya agamanya gimana, enggak taraweh loh, beliau taraweh, lagi taraweh. Jadi seprinya bilang, Bapak Ibu mau ditunggu karena Pak Jokowi lagi taraweh. Oke. Selesai taraweh, saya menuju ke rumah beliau. Saya kira mau menuju ke rumahnya Pak Jokowi ini, ternyata itu namanya Loji Gandrung. Saya baru tahu itu Loji Gandrung. Loji Gandrung itu ada sejarahnya juga loh. Jadi itu tempat tinggalnya Bung Karno kalau nggak salah dulu. Dan tidak ada satupun orang berani menempati rumah Loji Gandrung itu. Itu kantor Belanda. Jadi di situ ada kamarnya Pak Bung Karno di depan itu. Nah di kamar Bung Karno ini Pak Jokowi tinggali. Dan Pak Jokowi ini tinggal di Loji Gandrung, tahu nggak? Jadi ketemu di situ? Di Loji Gandrung. Pak Jokowi ini nggak
dia tinggal di rumah dinas. Nggak tinggal di rumah dinas, di Loji Gandrung, ya dijadikan rumah dinas di Loji Gandrung. Kemudian keluarganya ada di Sumber, jadi nggak sama keluarga di situ. Pak Jokowi suka sendiri, hanya kadang-kadang Bu Iriana atau siapa di sana. Tapi beliau hari-hari boleh dikatakan di situ ditungguin sendiri gitu loh. Dan dia orang yang ketawa aja. Saya bilang, Pak nggak takut Pak? Ini ketawa-ketawa aja, enggak gitu. Nah, Mas Tony waktu kita ketemu itu, kok kayaknya aku udah kenal gitu ya, kayak rasa akrab ya. Waktu udah ketemu itu di Loji Gandrung itu saya sama Mas Budi, terus guyonan. Lah, kok kayaknya aku kenal nih gitu. Enggak tahu, perasaan padahal baru kenal itu gitu. Kita ngomong gitu. Nyambung. Ngomong apapun nyambung. Saya tahu kalau setiap kali, saya kan hobinya memang saya kan punya namanya media peluang usaha, media peluang kerja. Jadi saya selalu ini urusannya dengan UMKM lah ya, itu kecil. Jadi kalau kita ngomong bisnis rakyat kecil, UMKM, beliau nyambung. Dan saya kemudian kan waktu disuruh Mas Bambang itu di perjalanan saya sempat baca-baca. Emang dia sukses membina UMKM di Solo itu. Salah satu kehebatan beliau ini emang di UMKM dia. Dia ini malam itu ya baru saya tahu nih ada wali kota ini ya. Dia bisa loh datang di kecamatan. Ucuk aja, datengin aja kalau ada setiap kali ada masalah warga tuh didatengin warga. Jadi begitu. Jadi langsung disolusikan. Saya melihat nih bagus juga ini ya kalau mesti model gini di Jakarta gitu ya. Jadi sebetulnya kalau orang ngomong sekarang karena untuk menangin Gibran kemana-mana atau kemarin ada pertanyaan hakim MK kenapa sering ke Jawa Tengah, kenapa sering itu dari jadi wali kota dia tuh begitu. Jadi dia kalau dia punya pikiran gini. Kan dia pernah di demo tuh Mas ya, ditemuin yang demonya dikasih makan, dikasih apa. Betul. Jadi prinsip Pak Jokowi itu tidak ada persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan bicara, dengan hati. Ya dia selalu kemudian bertemu dengan masyarakat langsung. Jadi dia tuh tidak prinsip dia. Kemudian yang kedua itu jangan membatasi diri sebagai pemimpin gitu. Jadi rakyat tuh bisa kapan saja mengakses dia gitu. Jadi waktu jadi wali kota itu seperti itu gitu. Jadi melihat ini saya kemudian berpikir, aduh nih kayaknya bagus juga kalau dibawa ke Jakarta ya. Sekali-sekali kalau punya gubernur yang antik kayak gini. Karena kalau zaman dulu lihat ini antik, Mas. Kan orang tuh rakyat tuh juga bosannya. Kalau zaman dulu tuh gubernur namanya pejabat tuh pasti pakai jas, perlente gitu loh. Lah saya mikir Pak Jokowi ini kan penampilannya kayak gitu. Itu gaya begitu dari dulu ya memang begitu. Maksudnya pakai hem, itu ya begitu. Dan satu hal ini orang terlucu di dunia, orang nggak tahu aja orang ini lucu, nggak gampang sakit hati gitu. Maksudnya kalau orang Jawa tuh nggak sakit ten lah, nggak. Tapi ya, jangan sekali-sekali, maksudnya lu tekan. Jual gue beli kalau tekan, karena apa ya dia udah ngelewatin jalan susah kok hidupnya itu loh. Nggak usah lah cerita masa kerja, maksudnya Pak Jokowi ini orang yang udah survive dalam dia memenangkan, dia sampai untuk bisa sekolah di UGM itu bukan hal yang mudah. Dia anaknya orang tidak mampu yang sangat-sangat miskin gitu loh ya. Dia artinya capek juga kan kalau orang dihina-hina di apa gitu ya. Tapi dia ini orang yang lu bisa pegang hatinya dapet deh gitu. Gitu ya. Jadi aku lihat nih orang bagus karena jadi cara misalnya di kecamatan ini ada bentrok nih antara ini ada masalah, dia datengin gitu loh. Dan setiap hari dia naik sepeda. Naik sepeda ketemu sama warga, nanti makan soto, nanti ditraktir warga-warga. Jadi itu di hari-hari itu dia nggak ada kesenjangan, nggak ada. Satu lagi dia selalu di mobilnya itu ada beras. Beras itu setiap ketemu tukang becak, ketemu apa gitu, dia bagi gitu. Jadi memang bukan pencitraan, memang mungkin terlahir dia dari orang susah, kemudian dia juga pengen lihat susah gitu. Jadi ya itulah ketika orang mengatakan, oh jahat ini ya, saya apa berubah ya gitu pikiran saya Mas. Jadi malam itu Mas kita itu pokoknya ngobrol sampai jelang sahur. Nah menjelang sahur itu dia keluar ruangan. Saya kira dia keluar kemana lah, ke kamar mandi atau kemana gitu kan, jam 2 malam itu. Tahu tunggu kok nggak balik-balik ya. Tapi selama dia nggak ada, aku sama Mas Budi ini omong-omong lah.
bagus juga, yuk kita bawa ke Jakarta ini, harus ini kalau ada pemimpin kayak ini di Jakarta ini kayaknya yang dibutuhkan nih gitu kan biar nggak kaku gitu loh, Jakarta ini biar nggak kaku, dan ini kan kelihatan rakyat Jakarta ini banyak persoalan, mungkin saya pikir dengan terobosan-terobosan yang dia lakukan di Solo, siapa tahu ini bisa di Jakarta. Yuk kata Budi, yuk boleh juga nih, boleh juga. Jadi tapi kita nggak kepikir, tapi kita PDIP kan cuman ini nggak akan kuat nih angkat sendiri gitu. Kita lagi ngobrol kanan kiri, oh yang paling penting katanya Pak Budi benar juga, wah pokoknya kita kenalkan dulu lah ke masyarakat Jakarta gitu kan. Gimana kita pokoknya harus kita kenalkan ke masyarakat Jakarta. Gak lama, pada jam 3 tuh dia balik, Mas, bawa jaket, tuk-tuk, bawa bungkusan. Apa Mas yang dibawa? Apa? Nasi liwet. Buat sahur. Buat sahur, jadi itu wali kota beliin kita berdua nasi liwet di tukang nasi liwet. Itu paling berkesan aku, jujur paling berkesan. Kalau mana ada pejabat lain kan nyuruh sana ajudan apa sebagainya. Enggak, ternyata dia pergi sendiri, nyoper sendiri, pergi ke tukang nasi liwet. Pak Jokowi beli sendiri. Iya, oh kenapa? Nggak apa-apa, itu langganan saya katanya gitu. Iya, pokoknya itu aku paling inget banget. Jadi kami makan sahur, Pak Jokowi yang beli nasinya. Sampai pagi jelang subuh lah kita ngobrol. Di situ belum ada kata Pak Jokowi ini, nggak mungkin aja gitu. Jadi dia pikir nggak mungkin aja. Udah disampaikan. Pak, ke Jakarta dong. Caranya gitu lho piye to Mbak gitu deh. Aku kira duwe duit yang pertama, kedua aku ini kan bukan orang partai, bukan pengurus partai gitu. Di sana kan orang banyak, PDIP itu banyak orang hebat-hebat gitu kan. Aku nggak punya duit. Terus toh Pak, pokoknya aku itu ngotot aja Pak. Kalau rakyat punya kehendak ya ini jalan tuh harus kita Pak kan dia ini orang yang gini. Dia ini orang yang aslinya ini gini. Dia kalau ditantang itu semangat gitu. Lah Bapak tuh kan orang yang kalau selalu mencari tantangan, aku bilang itu. Ya ini tantangannya Pak. Dia masih ketawa aja, tawa hehehe. Sampai ya udah kita ketemulah malam itu udah Pak, ya udah saya kalau gitu pamit ya Pak, hari ini saya teruskan lagi perjalanan. Kemudian 2 minggu setelah itulah gitu. Saya punya kepikiran sama teman saya Budi. Pak, piye nek kita ini, aku tuh sama Pak Budi suka bahasa Jawa sama temanku, Pak, piye kalau kita bikin acara, kan aku mau launching tabloid The Politik gitu. Kita undang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kita kenalkan dengan pengusaha dan juga politikus di Jakarta. Jadi kita launching di Sahid tabloid saya The Politik. Saya undang Pak Jokowi ya ke acara itu. Mas, itu yang sekarang semua itu tuh nggak ada orang di situ tuh belum kenal semua. Marwara Sirait aja nggak kenal, nggak ada Pak Jokowi itu nggak ada, belum ada temennya di situ. Marwara itu nggak kenal. Ini kira setahun sebelum Pilgub ya, Pilgub 2012. Ya setahun sebelumnya ya. Berarti tahun 2011. 2011 ya. Saya ajak ke situ, terus kemudian di dalam forum saya meluncurkan tabloid itu kan banyak. Memang saya undang 800 pengusaha dan tokoh nasional di Grand Ballroom Sahid. Di situ saya kenalin, ini loh wali kota yang hebat dari Solo. Iya. Terus saya suruh presentasi kehebatan dia di Solo gitu. Itu tuh kayaknya pertama kali Jokowi diboyong ke Jakarta ya. Ya maksudnya di masa besar ya, di masa yang forumnya banyak gitu loh maksudnya. Terus kemudian di situ tahu nggak itu yang almarhum yang meninggal menteri siapa itu juga nggak kenal di situ tuh siapa ya, ada menteri dari Golkar lah, saya lupa, masih muda meninggal tapi dulu pengamat politik itu kenal dia jadi menteri kan nih Jokowi. Jadi kalau Marwara ini gini dekatin ke meja saya, Mbak kenalin dong kalau gitu sama Pak Jokowi gitu. Marwara juga ngincer. Jadi banyak orang kemudian termasuk Sofyan Wanandi. Oh gitu. Ya pokoknya saya kemudian saya kenalkan ini loh Pak Jokowi kan di meja di depan. Malam itu setelah acara selesai, saya Marwara Sirait itu kemudian ayo kalau tak kenalin ayo kita ngobrol di kafenya Sahid Hotel. Saya, Pak Jokowi, Mas Budi, wartawan Tempo Mbak Linda Jalil, sama Marwara Sirait. Kita bujuk-bujuk lah waktu itu, Pak mau dong di Jakarta. Dia gimana ya gitu. Terus
Ya udah deh dicoba. Kita salaman Mas di situ. Jadi keputusan mau jadi Jakarta itu di hotel Said itu kami jam 4 pagi di situ. Pak Marwara saksinya, Marwara. Marwara Sirait. Jadi Pak Jokowi dulu memang nggak kenal apa pengurus pusat PDIP. Di apa PDIP itu nggak ini. Follow up. Ya, setelah itu follow up lah rupanya memang selain tim saya gitu, tim saya sama Mas Budi. Kalau saya sama Mas Budi ini kan lebih pada memegang media lah, ya apa membangun citra lah, membangun citra. Ya, jangan salah kalimat belusukan itu yang menciptakan Mas Budi Purnomo. Iya, jadi makanya kemudian jadi belusukan kan karena Pak Jokowi ini saya bilang, Pak, kita harus jalan di Jakarta ini untuk mengenalkan selain media itu dari gang ke gang gitu. Jadi ada kelompok lain lagi yang memang rupanya juga mengincar lah, mengendorse Pak Jokowi itu kelompoknya UI, Pak Hamdi Muluk, terus Adrinov Caniago itu. Ini kelompok sendiri lagi nih. Ini bangsanya yang survei apa gitu loh ya. Dan sejak memang Pak Jokowi mau ke Jakarta itu dia sering kemudian kalau dia ngambil waktu biasanya Jumat ke Jakarta dan biasanya mampir ke kantor saya, maksudnya kita atur. Lalu saya kenalkan ke media lah sama Mas Budi. Kalau Mas Budi dulu urusan medianya Mas Budi. Kita tuh di media itu pulau nuwun dari pintu ke pintu Mas. Bahkan dulu ada media itu kita ditaruhnya di luar. Karena Pak Jokowi ini belum nggak dianggap. Saya di Hotel Dharma Wangsa ketemu sama Pak Edward Surajaya dan teman-temannya. Kalau Pak Edward oke, saya bilang mereka kan cerita kalau gubernur itu oke lah ini. Saya bilang saya mau bawa ini wali kota nih. Itu sampai ada yang pengusaha di situ. Mbak Nani jangan naif, kalau itu bisa jadi gubernur saya masuk got. Saya nggak sebut nama orangnya ada, saya masuk got gitu. Tapi saya akui Mas Budi ini cerdik dalam bagaimana, dan Pak Jokowi ini ya, nanti satu hal ini yang menurut aku nih, kalau ada yang mau jadi pemimpin itu harus ini perlu menonton aku ngomong nih, kenapa Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden. Pak Jokowi ini selalu out of the box. Out of the box, mau mendengar Mas Tony. Tidak tipis kuping. Ya. Salah yuk ketawa-ketawa aja dia. Ya. Contoh gini ya, Pak, kan kalau ngomong dia suka zaman dulu gitu. Terus bilang, Pak, jangan keseringan nya dikurangi, saya bilang gitu ya. Ya. Dulu aku juga kalau di TV suka ngasih catatan gitu, Mas. Tapi kan dia mau belajar. Dan orangnya kan Pak Jokowi ini selalu bawa catatan. Dia suka dicatat itu. Catatan-catatan itu di ini. Jadi teman-teman, kalau mau jadi pemimpin ya, benar nih saya belajar betul ya dengan dari sosok Jokowi ya. Harus satu ya, Pak Jokowi itu hebat. Dia bina media. Dia ramah sama media. Dia itu pokoknya sejak jadi wali kota ini ada yang berperan lah, ada orangnya dia yang memang ngatur media ini. Sekarang udah nggak sama dia, jadi aku nggak perlu sebut namanya. Tapi di Solo dia pegang media. Dia pegang media. Jadi Pak Jokowi ini emang menyadari betul pentingnya media. Nah, jadi kalau yang mau jadi pemimpin, jauh-jauh dah. Maksudnya jangan musuhin media. Baikin media, ya. Pak Jokowi ini dalam keadaan apapun, malam, siang, selalu baik sama media. Dan media itu diorangkan. Kalau dia makan sate, pasti diajak makan sate semua di meja. Satu, diwongkan ya, diorangkan. Betul. Nih, kalau jadi pemimpin tuh ini ya, media itu jadi media yang suka kan kadang-kadang ada pejabat yang nggak dianggap, nggak di komen apa yang kayak gitu. Nah dia merasa Pak Jokowi ini nemenin banget gitu. Dia kalau ngeledek saya gimana? Aku dulu kan punya majalah Fame yang suka ngaduk-ngaduk info-info. Dia suka, aku paling takut sama Mbak Nani. Paling takut aku sama Mbak Nani ini kan, karena kalau takut diungkap di Fame, aku kan ini nggak ada yang perlu diungkap kalau Pak Jokowi aku. Ya, jadi Mas Tony, satu ya, ini untuk pelajaran semua yang pengen menjadi pemimpin. Pejabat publik.
hargai media, orangkan wartawan, Betul. rangkul wartawan, jangan sempelekkan wartawan, jangan sudah merasa sudah memberi uang, memberi apa enggak, jangan begitu. Tiru Pak Jokowi. Betul. Nah itu, jadi dia memang betul-betul makanya sangat dekat dengan media, ya kan? Betul, Ya, makanya aku heran kalau sekarang ada yang mukulin ya ada media. Padahal nih Tempo ini dulu, aduh supportnya luar biasa loh. Pokok yang mengangkat Jokowi salah satu. Iya, Wahyu Muryadi Pimretnya tuh kawannya SMA kalau nggak salah tuh kawannya Pak Jokowi. Jadi komut. Nah, jadi kita balik lagi nomor satu rangkul media. Wartawan harus diuangke kayak Pak Jokowi. Itu yang nggak terpikir banyak. Kedua, nurani harus dipakai. Nurani harus diasah. Diasahnya caranya gimana? Kalau lihat orang susah, jangan mereka cuma dikomodisikan pura-pura aja nanti foto, kasih bantuan nih. Jangan. Pak Jokowi itu nggak dilihat orang, suka ngasih bantuan. Makanya tadi saya bilang, di mobilnya suka bawa beras. Dan pernah loh Mas, ini lompat lagi ya sedikit, di Jakarta ini kena. Udah naik nih di mobil sama saya. Lihat ibu-ibu tua jalan, dia bisa buka pintu. David, bilang ke David, berhenti mobilnya, suruh berhenti. Dia lari kasih duit orang itu. Ya, kasih duit yang ada nenek-nenek di pinggir gitu loh. Dia tipe troubleshooter gitu. Ya. Pecahin masalah di tempat. Iya, di tempat dan dia tidak bisa melihat orang susah. Betul. Dia nggak bisa lihat orang susah. Nah ini, jadi kalau Anda betul pengen semua Anda mau jadi pemimpin, nurani Anda ini mesti diasah gitu loh. Coba tanya lagi, gue sedih nggak lihat orang nggak bisa makan? Gue sedih nggak lihat orang di jalanan yang nggak tahu tidurnya di mana itu para pemulung? Kalau itu nggak bergetar, jangan jadi pemimpin. Nah, udah. Nah, Jokowi ada itu bergetar itu di situ. Karena saya menyaksikan betul. Saya kan, ya nanti aku cerita lah hari-hari setelah dia putuskan Jakarta itu saya hampir 24 jam jalan sama beliau. Belusukan itu ya. Belusukan itu. Jadi saya tahu. Dia nggak bisa kalau dengar orang susah dia langsung. Dia kalau makan aja, semua udah pada makan belum? Baru dia makan terakhir. Nah ini contohnya. Punya nggak ini? Kalau nggak ada jangan mimpi mau Anda semua bayar pencitraan konsultan apapun berapa ratus miliar, nggak bakal jadi. Jadi ini apa udah yang banyak dilakukan Jokowi, bagi-bagi bansos, suka ngelempar makanan. Itu tuh sebetulnya bukan karakternya dia asli. Betul. Bukan diada-adakan, betul. Dia emang dari dulu seperti Tiba-tiba itu. dia berhenti dari mobil kepresidenannya, berhenti Terus itu. Wah, Itu emang dari dulu seperti itu, belum jadi presiden, jadi wali kota. Dia seperti itu ya. Makanya kenapa saya omongkan ini. Terus kemudian ini kan tadi satu harus baik dengan media, harus benar, mau uangkan wartawan. Kedua, asah nurani, tanya pada nurani. Bergetar nggak Anda lihat orang miskin, orang susah. Yang ketiga, mau mendengar. Pak Jokowi itu mau siapapun yang ngomong didengarkan. Ya, Didengarkan. Dia dicatat, didengarkan. Sehingga dia menghargai orang. Ya bisa jadi nggak dijalankan, tapi didengarkan. Yang terakhir, jangan cepet merah kuping ini. Misalnya diomong, kamu begini-begini atau begini-begini. Ya, nggak boleh sensi. Nggak boleh sensi. Nah, itulah sebetulnya kalau tahu karakter Pak Jokowi ini seperti itu. Makanya jadi generik sebetulnya dia itu. Nah, generik, betul. Tapi namanya orang itu kan ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Sebetulnya nggak Pak Jokowi aja, Mas Tony. Semua orang itu kalau dia berada di lingkungan yang salah. Coba Mas Tony gini. Mas Tony treatment anak bayi gitu ya. Satu ikut keluarga gerandong, satu ikut keluarga kiai gitu. Pasti beda. Yang padahal ini tumbuh satu gen yang sama loh. Misalnya ini kembar nih, satu taruh sana, satu taruh di ini. Nanti lihat aja beda. Jadi lingkungan ini berpengaruh. Nah, memang kelemahannya Pak Jokowi kadang-kadang nggak kuat dengan lingkungan gitu loh. Maksudnya pengaruh lingkungan gitu. Jadi kalau menurut saya sih bukan jahat. Dia bukan jahat. Ada pengaruh di lingkungan yang jahat yang membuatnya terlihat jahat. Mungkin itu ya, nanti aku cerita lagi lah biar yang lucu-lucu Pak Jokowi ini keren loh. Ini kan baru dia memutuskan itu ya. Ada loh Pak Jokowi ini cerita kerennya Mas, misalnya dia tuh nggak tahu namanya
bengkel kafe itu bengkel, dipikirnya bengkel. Ntar cerita nih. Ini SCBD. Pas malam puasa ini udah, saya bejo, saya telepon sopirnya. Di mana? Bengkel. Di bengkel. Ngapain lu malam-malam ke bengkel sama? Bukan, Mbak, bengkel SCBD. Ngapain lu gila? Besok puasa bawa ini. Nanti cerita lengkapnya. Ya, Mas Tony. Jadi Pak Jokowi ini lucu, dia juga nggak tahu bahwa dia disuruh ketemu orang di bengkel, dia pikir bengkel mobil, nggak taunya bengkel kafe. Jatuh. Kayaknya biar nggak panjang-panjang ya, biar penonton ini. Kita akan cerita panjang sampai Pak Jokowi jadi gubernur, jadi presiden, sampai ketemu Mbak Dea yang ketemu Pak Prabowo, ya kan, itu cerita menarik sekali, Mbak. Karena boleh, ini mau dikupas semua ya? Boleh dong. Ya udahlah, daripada aku bikin buku ya. Iya, betul. Daripada aku kan juga nonton YouTube, TikTok. Dan cerita saya ini masih ada saksi hidupnya semua, ya. Jadi saya tidak mengarang, tidak ini ada. Foto-foto pas ada. Ada nanti pokoknya ada kita anulah. Ada sebagian masih ada sebagian enggak, tapi intinya bahwa saya hanya ingin meluruskanlah, janganlah kita menjustifikasi orang yang tidak kita kenal dan hanya melihat luarnya saja. Dan bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, insya Allah ini adalah kehendak Allah. Nawaitunya sama, memikirkan rakyat, nuraninya. Saya bicara satu lagi, lompat sedikit, Mas Tony, ini sedikit tambahan sebelum saya menutup. Pak Prabowo itu juga punya hati yang kayak Pak Jokowi. Misalnya kalau saya laporin itu, Pak itu ada orang loh Pak di bawah jembatan, dia bisa berhenti makan, dia air matanya mengambang gitu. Nah, saya jadi ingat, Pak Jokowi ini pernah satu kali, Pak, ini saya sekali lagi nanya, bener nih kalau mau ke Jakarta sebetulnya apa sih Bapak mau gitu. Nanti ya jawabannya ya. Jadi ini dia ada yang menangis dia di situ. Nanti kenapa Jokowi nanti aku ceritakan kenapa pas Jokowi menangis, saya tanya apa ya. Pada episode yang berikutnya biar menarik. Kita akan lanjut ke cerita yang lebih dalam, lebih seru, lebih lucu. Banyak hikmahnya buat kehidupan kita. Kehidupan kita semua. Sebagai wartawan, sebagai rakyat ya. Juga untuk para calon pemimpin. Ya, tadi kan udah ada saya kasihkan. Kalau mau jadi pemimpin, tipsnya sudah ada 4 ya kan. Dan itu tips yang gampang diomongkan, tidak mudah dijalankan. Oke, teman-teman di seluruh Indonesia, saya yang tadinya tidak mau bicara akhirnya harus membuka karena Mas Tony. Kalau saya ngomong sepotong-sepotong nanti ini, jadi saya harus ngomong cerita dan agak bersambung ya, mudah-mudahan. Tapi ini belum diungkap loh sama media, jadi saya nggak pernah ngomong selama ini. Terima kasih untuk sudah bersama saya di Dea Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.